Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel kursus servis peralatan elektronika. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, silahkan Anda klik dulu atau pijit dulu knob yang bertuliskan subscribe dan knob yang bergambar lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Juga silahkan klik knob like, juga silahkan klik knob share agar Anda bisa membagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara Anda. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana caranya menambah arus atau ampere pada output power supply menggunakan transistor 2N3055. Pada video sebelumnya sudah saya terangkan bagaimana caranya menambah arus atau ampere menggunakan IC LM78XX. Untuk kali ini kita menggunakan transistor 2N3055. Baiklah, kita mulai. Saya gambar ulang power supply-nya. Biasa kita menggunakan gelombang penuh karena standar untuk power supply itu adalah gelombang penuh. Kemudian di sini elko, ya. Kemudian di sini coil. Kemudian di sini elko lagi. Kemudian ini, ya, kemudian nolnya kita ambil dari sini. Ini settek, ya, 0. Ini kita ambil 15 volt, 15 volt, ya. Ini biasa 220 volt. PLN, ya, D1, D2. Perhatikan pada video sebelumnya saya buatkan menggunakan IC LM78XX, ya. Ini kakinya gini. Ini output di kaki 1, 2, 3. Ini 78XX, ya. Kemudian output ini positif, ini negatif. Ini power supply sudah sempurna, artinya stabilisernya sudah ada. Tapi IC 78XX ini hanya mampu maksimum dilewati 1 ampere. Ya. Sedangkan kalau kita perlu power supply yang ampernya lebih dari 1, maka 78XX ini tidak bisa menghandle lebih dari 1 ampere. Pada video sebelumnya sudah pernah saya terangkan dengan cara menggunakan paralel gitu kan, ya, untuk menambah. Jadi gini, untuk menambah itu jadi menggunakan paralel. Nah, ini untuk mengingatkan dulu, ya. Ini kemudian yang groundnya ini disambung ke situ, ini ke sini.
kemudian ini ke sini, kemudian outputnya ini disatuin. Nah, kalau ini keluarnya bisa groundnya ambil dari sini. Karena menggunakan 3 LM, jadi 1, 2, 3. Jadi ini bisa maksimum 3 ampere. Ya. Kenapa saya ulangi lagi? Maksud saya untuk membandingkan repotnya antara menggunakan LM dengan transistor. Jadi repot mana gitu? Menurut saya lebih repot menggunakan LM yang di paralel-paralel begini dibandingkan menggunakan satu buah transistor 2N3055, di mana transistor 2N3055 ini mampu menghandle ampere sampai 15 ampere. Ya, ini bisa sampai 15 ampere. Sekarang bagaimana cara menggambarnya atau cara menyambungnya? Baiklah. Ya. IC ininya LM78-nya, kalau umpamanya kita ingin 12 volt, maka 812 masih tetap digunakan. Ya, masih tetap digunakan. Tetapi di sini ditambah transistor 2N, ya, transistor ini 2N3055. Ini kemampuannya mengeluarkan arusnya maksimum 15 ampere. Ya. Jadi bisa mengeluarkan ampere. Nah, untuk memudahkan, untuk gambarnya biar kelihatan tidak terlalu rumit, maka ini saya gambarkan begini saja. Biasanya IC LM78 itu digambarkannya begini, ya. LM7812, kaki nomor 1 ini, kaki nomor 2 di sini, ya, disambungkan begitu. Kaki nomor 1 input, nah kaki outputnya ini dimasukkan ke basis. Ini kaki nomor 3, ya. Oke, saya pindahkan dulu tulisannya. Ini basis, ini emitor, ini kolektor, ya. Caranya bagaimana? Caranya begini. Yang ini disambungkan kemana? Yang ini disambungkan ke sini, kolektor, ya. Gitu. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerja begini. Ketika ada arus masuk dia ke 7812, kemudian arus itu keluar dari kaki 3 masuk ke basis. Ini jenisnya adalah NPN, ya. Transistor 2N3055 ini jenisnya adalah NPN. 2N3055 maksimum bisa mengeluarkan 15 ampere arus, ya. Oke. Syarat daripada transistor NPN bekerja adalah, perhatikan, emitor harus nanti ngonek ke negatif. Kemudian basis itu harus positif. Kolektor itu harus positif. Oke.
Kalau gitu saya putus saja dulu biar nanti lebih jelas menerangkannya. Ya, emitor harus ketemu negatif, untuk sementara digantung dulu, nanti negatifnya melalui beban. Basis harus mendapatkan positif. Nah, ini keluaran dari LM7812 ini kan positif nih. Yang kaki nomor 3 ini kan positif. Ya. Ini disambungkan ke basis. Ya. Basis kan harus dapat positif. Nah, ini disambungkan ke basis. Kemudian kolektor harus dapat positif. Nah, ini kan jalur positif ini, perhatikan jalur positif nih. Ini jalur positif. Nih, positif. Maka ini disambungkan ke kolektor. Ini kolektor. Nah, kalau basis dan kolektor ini sudah disambungkan, seolah-olah ini saklar yang nutup gitu. Ininya kolektor, ininya emitor, ininya basis yang mendorong saklar biar kontak. Kalau basisnya belum dikasih setrum, maka dia ibarat saklar yang masih terbuka begini. Saklar yang masih terbuka belum nyambung. Tapi begitu basisnya diberi tegangan positif, maka dia ibarat saklar yang nutup. Kalau ini basisnya dikasih positif, ya. Dengan begini berarti di dalam transistor itu sudah nyambung antara kolektor dengan emitor, sudah nyambung antara kolektor dengan emitor. Berarti di sini sudah muncul tegangan positif. Dari sini tegangannya masuk ke dalam kolektor, kemudian keluar ke emitor, standby di sini. Ini negatifnya. Nah, ini tinggal kita sambungkan saja ke beban. Jadi kalau di sini kembali lagi umpamanya ampli, ya, ini tinggal disambungkan saja yang positif ke sini, yang negatif ke sini. Ini negatif, ya ini yang positif. Kalau umpamanya di sininya adalah ampli, gitu ya, atau beban. Baiklah, cara kerjanya saya ulangi. Ya, dioda ini kan penyearah sudah tahu kan ya, itu maksud daripada dioda ini. Oh, ini salah gambarnya, kenapa begini? Salah ini ya. Ini gambarnya ke sini, gambarnya ke sini, gambarnya ke sini. Ya, gitu. Ya. Tegangan AC disearahkan oleh dioda, kemudian yang ini negatif, yang ini positif, ya, ini positif, kemudian masuk ke stabilizer 7812, ini LM7812, 12 di sini maksudnya kita ingin outputnya 12 volt, ya, kemudian positifnya kita masukkan ke kaki basis transistor 2N3055, ya. Transistor ini jenisnya adalah NPN, panahnya ke bawah. Basis harus mendapatkan positif, kolektor harus mendapatkan positif. Jadi dari sini kolektornya ngambil positif, kemudian emitor itu ke negatif, yaitu melalui beban. Ketika ada setrum dan beban dipasang, arus itu melalui sini, arus yang besarnya. Kalau arus yang kecil ini ke sini, ini maksudnya buat menghidupkan transistor, ini hanya beberapa miliampere saja yang melewati 7812. Tapi arus yang besar yang untuk menghidupkan beban itu justru dia dari positif ke sini. Masuk ke kolektor, keluar ke emitor. Ini kemampuannya bisa sampai maksimum ini 15 ampere. Jadi transistor ini bisa menghandle sampai 15 ampere. Bayangkan kalau kita ingin mendapatkan arus 15 ampere menggunakan LM7812.
masa harus 15 buah kita paralelkan, karena satunya kan kemampuannya ini kan cuma 1 ampere. Berarti kalau kita ingin mendapatkan 15 ampere, ini harus 15 buah dideretkan. Itu tidak efisien. Jadi dibandingkan dengan menggunakan satu transistor 2N3055, dia bisa menghandle 15 ampere. Kemudian tegangannya ini berapa? Ya tegangannya 12 sesuai dengan ini. Tegangannya 12 volt. Kalau di sininya tegangannya 78-nya pakai 09, ya outputnya di sininya 9 volt. Ya. Tapi harus diingat di sininya harus berapa ya? Jangan lebih dari, keinginannya jangan lebih dari yang di sini. Jadi kalau ininya umpamanya taruhlah 25 volt, ya, berarti kita di sininya bisa berapa sesuai keinginan kita, yang penting 3 volt di bawah 25, jadi maksimum 22. Jadi berarti kita kalau ingin 15, kalau di sininya 25 volt bisa, ya. Yang penting output lebih kecil daripada input yang di trafo. Jadi kalau di sininya 15, 78 15, keluarnya berarti di sini 15 volt. Ya, gitu. Ini cara kerjanya. Di sini LM7815 hanya sebagai pengumpan untuk menghidupkan transistor 2N3055. Jadi dia tidak menghandle beban. Yang menghandle beban adalah 2N3055 transistor ini. Adapun sifat dari LM7815 adalah sebagai stabilisator yang fungsinya adalah untuk menjaga turun naiknya tegangan di input pada outputnya tetap. Kalau di sininya 15, ya walaupun ininya turun naik, dia tetap di sininya 15 volt. Dan tugas daripada transistor 2N3055 adalah dia mengangkat arus, ya, bisa sampai 15 ampere, menghandle arus 15 ampere maksimum. Bahkan dalam datasheetnya tegangan inputnya juga di sini 2N3055 ini bisa sampai 100 volt. Jadi kalau umpamanya kita di sininya kita 100 volt, ya, 100 volt itu masih bisa dihandle oleh ini, tapi tentu 7815-nya di sininya harus kita menggunakan resistor, harus menggunakan resistor. Tapi jarang kan kita membuat power supply sampai 100 volt, paling juga kita hanya 35 volt, ya, paling 35 volt. Beginilah rangkaian bagaimana caranya kita menambah arus atau ampere pada output power supply menggunakan transistor 2N3055, ya, dimana transistor 2N3055 itu bisa menghandle sampai 15 ampere outputnya. Berarti kalau 15 volt, ya, 15 volt kemudian 15 ampere, berarti berapa watt ini bisa menghandle-nya? 5 kali 5 25, 75, 15, 1, 5, 12, berarti bisa menghandle sampai beban amplifier 225 watt. 5 kali 5 25, 25 bakal 1, 5, 7, 15, 5, 12, ya. Jadi kalau amplifier baru 200 watt mah, gitu ya, baru 200 watt, ini cukup dengan satu transistor 2N3055 saja sudah bisa keangkat, ya. Tapi tentu kalau ingin kita keluarnya 15 ampere, ya tentu trafonya ini harus di atas 15 ampere, ya. Ini juga harus di atas 15 ampere diodanya, ya. Diodanya juga harus mengcover lebih dari 15 ampere. Ya, minimumnya di sininya harus 16 ampere.
ya minimum 16 ampere, yang ini juga harus ampernya lebih dari itu, ya mungkin bisa saja ininya ya 20 ampere trafo-nya ya. Jadi walaupun dia ini bisa mengangkat 15 ampere, kita lihat dulu trafonya mampu enggak. Kalau trafonya katanya di sininya hanya 5 ampere, trafonya hanya 5 ampere, ya tentu diodanya kita pasang yang lebih tinggi daripada trafo, umpamanya 6 ampere. Ya walaupun ini kemampuannya mengangkat 15 ampere, ini si transistor ini ya tetap saja maksimum hanya sesuai dengan trafo, maksimum keluarnya hanya 5 ampere ya. Sekalian saya gambarkan saja bentuk daripada ya ini ya saya hapus saja ya. Nah, saya gambarkan bentuk daripada transistor 2N3055. 2N3055 itu bentuknya ini ada lubangnya, sini ada lubangnya, ya. Ada orang yang menyebut transistornya namanya transistor jengkol katanya. Ya, ini ada lubangnya buat menempel ke pendingin. Nah, posisinya kalau kita ini bagi dua gitu, melihatnya kakinya yang satu ada di sini, yang satu di sini, kaki yang buat disoldernya. Yang ini, yang sebelah kiri, kalau transistornya kita lihat dari bawah, yang kiri ini adalah basis, yang kanan ini adalah kolektor, ya. Jadi posisinya ini si kakinya itu bukan di tengah, tapi kalau kita lihat begini agak berat ke sebelah. Jadi kalau kita ambil garis tengah dia begini, kita lihat begini, ini. Nah badannya sendiri ini emitor, ini basis emitor. Badannya sendiri badannya ini adalah kolektor, ya. Jadi kalau saya gambarkan begini, ini basis, ini emitor, ini kolektor. Nah, kolektor itu ini. Kolektor adalah badannya. Basis adalah gini, kakinya yang solder di sini, yang kaki sini basis. Kemudian emitor adalah di sebelahnya. Di sebelah daripada basis itu emitor. Badannya adalah kolektor. Ya, saya ulangi gambar yang ininya, saya ambil gambar yang LM-nya saja. Ya. Ini yang RM 780815, gambar yang tadi itu. Ini LM, ini kaki nomor 1, ini kaki nomor 2, ini kaki nomor 3. Pada gambar sebelumnya, sebelum dihapus itu, kaki nomor 3 itu kan disambungkan ke basis. Nah, di sini gitu ya, basis. Kemudian yang positifnya disambungkan ke kolektor. Jangan kami ngambil dari sini, positif ini ambil ke sini menggunakan kabel, sambung ke badan sini, dibaut, ya, dibaut di sini, di skrup, ya. Kemudian outputnya dari mana? Outputnya dari emitor sini. Kan outputnya begini kan, ini gambarnya nanti di sini positif, di sini kan ini negatif, inputnya kan dari sini positif. Nah, terus outputnya dari mana? Outputnya dari sini. Ambil sini, ini positif. Negatifnya dari sini. Nah, jadi begitu cara nyambungnya.
Cara nyambungnya, output dari 7815 ke basis di sini. Kalau transistornya kita lihat ini begini, jadi basis ini. Kemudian emitor, nanti emitor siap yang untuk ke beban. Jadi ini siap untuk ke beban emitor. Jadi yang emitor ini siap untuk ke beban, siap menyuplai ke beban. Gantung gitu. Ini positif, nih negatif, ya. Kemudian yang kolektor, badannya dibaut, mengambil dari jalur ini, dari jalur input nih, kaki nomor 1. Kaki nomor 1 ini kan positif dari rangkaian sebelumnya, ini kan negatif, ya. Di sini sambung, solder, itu badannya kolektor. Ini badannya kolektor, ya. Kalau gambar simbolnya begini, ya. Jadi kalau mau praktek, simbolnya adalah begini. Nanti cara nyambungnya adalah dari 7815 ini sambung ke kaki basis. Ini basisnya di sini, ya. Dan dari sini baru terserah mau disambungkan kemana kalau sudah positif negatif di sini. Demikian cara menambah arus atau ampere pada output power supply menggunakan transistor 2N3055. Jangan lupa pijit knob subscribe dan knob tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Insya Allah pada video berikutnya kita akan membuat stabilisator tegangan output pada power supply menggunakan dioda Zener. Terima kasih.